satu kecamatan di sana namanya Tanotombangan Angkola. Saya memilih calon anggota legislatif dari sana karena ya saya punya akar. Saya punya akar di sana. Saya meyakini bahwa ketika saya maju ada orang yang akan memilih saya. Saya nggak mungkin maju dari Medan waktu itu kalau saya tidak ada yang mengenal, kan susah itu. Nah, kalau saya memilih kampung halaman saya karena saya memang lahir di situ, masa kecil di situ, sampai SMP di situ. Jadi ada argumentasi-argumentasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kenapa kok caleg dari daerah itu? Karena kalau tiba-tiba saya maju dari dapilnya Bang Nejar, ya siapa yang kenal saya di situ? Lalu apa hal yang mau saya perjuangkan? Kan itu kan? Saya nggak mengerti situasi di situ. Saya tidak punya ikatan apapun dengan tanah dan orang di situ. Lantas saya menjadi wakil dari situ? Kan tidak. Nah, saya pilihlah dari kampung saya. Selain memilih kampung saya sebagai dapil, saya juga memilih pilihan yang sepi. Selain karena memang saya tidak punya uang, saya waktu itu sudah bertekad, saya akan maju tanpa uang. Maksudnya, kan ada yang bilang kalau sekarang pemilu nggak pakai ini susah terpilih katanya. Bahkan ketika interaksi kita misalnya seperti ini di lapangan, banyak juga orang yang bilang kalau dalam bahasa di sana, "Aidang pilih ni ai swadok kepengna," katanya. Nggak kita pilih itu karena tidak ada uangnya. Itu kalau saya baru dilihat. Kalau saya masih dilihat, datang Sutrisno katanya. Ya nggak kita pilih itu karena nggak ada uangnya. Tapi setiap saya dulu datang ke basis-basis seperti itu, saya hanya minta dua hal. Saya diberi kesempatan untuk berbicara, dan saya diberi kesempatan untuk bernyanyi. Hanya itu dua yang saya minta. Ketika saya diberikan kesempatan untuk bicara, saya tunjukin bahwa saya mengerti kenapa saya harus menjadi calon anggota legislatif. Saya mengerti tugas anggota DPRD apa. Saya bisa jelaskan kepada masyarakat itu. Lalu yang tadi bilang nggak akan kita pilih dia karena nggak ada uangnya, setelah saya beri penjelasan, dia bilang itu harus kita pilih. Nah, bisa saudara bayangkan bagaimana seseorang, saya atau teman-teman, harus memang mampu meyakinkan, menjelaskan, menjadi anggota DPRD itu mau ngapain. Kalau Anda tidak bisa jelasin mau jadi gubernur itu mau ngapain, mau jadi wali kota itu mau ngapain, memang kita nggak layak dipilih. Nah, itu saya rasakan gitu. Oh, itu baru-baru kita datang, apalagi sekarang kan sudah agak lebih rapi. Kalau dulu masih lebih apalah dari ini kan, masih lebih di bawah lah sedikit kan. Bukan berarti kau nggak di bawahku, sekarang nggak. Kita datang, tampangnya pun nggak meyakinkan katanya kan. Itu kan ngeri itu. Caleg udah nggak ada uang, tampang nggak meyakinkan, kurus lagi waktu itu kan. Kalau di lapangan itu ternyata harus agak gemuk, berwibawa. Kalau Bang Nejar sejak jadi caleg udah berwibawa dia. Kontraktor ini kan, wajar ini. Kalau saya hanya karena mantan pengurus pusat GMK dari sana, udah pulang dari sana jadi caleg di sini. Bayangkanlah itu mau jadi apa. Tapi ya setel yakin aja lah, jelasin. Nah, itu yang kita lakukan dari tempat ke tempat. Bayangkan dapil saya itu 4 kabupaten, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Dan saya waktu itu memang ingin juga membuktikan bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sebenarnya tidak peduli terhadap latar belakang kita. Tidak peduli latar belakang kita. Saya misalnya, marga saya Pangaribuan. Ya, saya udah jelas tadi ketua GMKI ya. Dapilnya Tapanuli bagian selatan gitu. Orang berpikir nih gimana Sutrisno bisa menang ini? Kan gitu ya. Tapi ya ternyata saya buktikan saya bisa menang. Dan yang memilih saya bukan hanya orang yang sama dengan saya. Orang banyak tempat-tempat yang mereka pikir caleg provinsi belum pernah juga ada Doperotuson katanya. Belum pernah datang ke sini. Jadi nggak mereka lihat lagi latar belakang. Ketika kita datang ke situ, mereka menganggap bahwa kita menjadi orang yang tepat untuk memperjuangkan mereka. Saya 2 kali menjadi calon anggota legislatif, 2019 juga saya ikut.
2014 suara saya 11.286. 11.286. Tahun 2019 menurun menjadi 10.500. Dan saya akan nyatakan ini termasuk kepada putri kecil saya. 2 kali bapakmu caleg, 2 kali nggak pernah membayar sepeser pun kepada rakyat. Kenapa saya harus nyatakan itu dan saya bangga mengatakan itu? Karena ternyata banyak orang yang terpilih. 30.000 PLN jadi do katanya. Ya. Nah waktu itu agak, saya juga dibilang bodoh ini tahun 2019. Karena waktu itu di dalam undang-undang pemilu, kita sebagai caleg hanya boleh membagi bahan kampanye. Jadi bahan kampanye itu seharga 30.000 bang ya, berapa? Seharga 50.000. Jadi kami nggak boleh kasih duit 50.000. Tapi kalau kami memberikan bahan kampanye, baik topi, jaket, atau apa, seharga 50.000 boleh. Nah karena saya konsisten, saya penuhi itu. Jadi saya cetak jaket, saya cetak topi, saya cetak kaos gitu ya. Nah lagi-lagi orang lain bilang Sutrisno bodoh. Kalau diuangkannya aja itu bisa lebih jelas. Nah padahal yang diatur di dalam undang-undang kita adalah yang bahan kampanye tadi. Nah itulah dinamika dan realitas yang kita hadapi. Nah tapi saya tetap memilih begini. Kalau 2014 memang saya sama sekali belum punya uang ya. 2019 sudah beda dong. Orang saya sudah anggota DPRD menjelang 5 tahun. Sudah ada dong mestinya uang saya. Tapi saya lebih memilih, saya nyatakan itu kepada teman-teman saya. Saya tetap memilih lebih baik kalah daripada saya harus bayar. Mungkin orang bilang saya bodoh, ya nggak apa-apa. Dan itu nilai yang saya pegang sampai hari ini. Ada yang saya kenal, si Anu itu menang katanya, 30.000 dikasih per kepala katanya. Ya nggak apa-apa, rezeki dia lah itu. Tapi saya, entah sampai kapan saya masih bertahan dengan nilai yang saya anut, saya harus tetap pegang itu. Karena waktu di organisasi-organisasi mahasiswa pun dulu, ada juga godaan agar tambah katanya pendukung kita, bayarilah tiket ketua cabangnya pulang. Nah, ada juga itu. Kan gitu kan? Ya saya bantu juga ada beberapa cabang waktu itu, tapi bukan untuk memilih saya gitu. Nah, kenapa itu bagi saya penting? Apalagi tadi Bang Nejar sudah sampaikan, mudah-mudahan PSI nanti konsisten memastikan bahwa caleg-calegnya akan menjadi caleg yang mengedepankan kualitas daripada isi tas ya. Kenapa saya memilih itu? Karena saya melihat seluruh dokumen kita tentang demokrasi dan demokrasi Pancasila, tak satu pun yang mengajarkan dan memberikan ruang untuk melakukan itu. Nah sampai seluruh desain undang-undang pemilu kita, undang-undang partai politik kita pun tidak memberikan ruang untuk melakukan itu. Yang disebut tadi transaksi politik, ya, politik transaksional. Tidak ada itu. Makanya ada badan pengawas pemilu. Tapi aneh juga ini. Sudah kita punya badan pengawas pemilu pun, tapi di depan kita semua itu berjalan, bersiliweran di depan kita, nggak tahu. Padahal dari tingkat kelurahan, dari tingkat apa mereka punya. Nah oleh karena itu teman-teman, saya nggak tahu nih Pak dosen datang nggak ini biar memberikan masukan kepada kita. Nah oleh karena itu demokrasi kita hari ini menurut saya tantangannya adalah apakah kita akan biarkan proses ini hanya menjadi milik elit, milik orang-orang yang hari ini tiap hari kita tonton di televisi, lalu sikap kita misalnya adalah ya udahlah nggak peduli politik, biarkan aja orang itu di situ. Meskipun kita faktanya hari ini tingkat partisipasi kita di pemilu, setiap pemilu juga tidak tinggi, ya tapi proses yang terjadi, proses demokrasi kita tetap berjalan. Oleh karena itu dalam sesi pengantar ini menurut saya, demokrasi kita hari ini sebenarnya sudah didesain dan dirancang untuk
mengakomodasi bagaimana seluruh anak bangsa untuk terlibat secara aktif, tapi memang belum sepenuhnya dibiarkan untuk secara terbuka untuk dimasuki oleh kita. Satu, yang kedua, ini masukan kepada Bang Nejar agar memimpin PSI lebih baik. Hampir sama dengan organisasi, hampir sama dengan partai politik, organisasi atau partai politik di Indonesia hari ini seakan-akan masih milik pengurus. Masih milik pengurus. Nah, kalau dia ketua organisasi, ya yang padahal kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi berada di tangan anggota. Jadi anggota yang sebenarnya memiliki kedaulatan tertinggi. Pengurus itu adalah orang yang mengurus. Ini yang sering salah ini. Kalau ada pengurus partai, ada pengurus organisasi, sebenarnya itu siapa? Itu orang yang mengurus. Orang yang mengurus kita, orang yang mengurus anggota partai politik, orang yang mengurus anggota organisasi. Nah, prinsip-prinsip ini yang sebenarnya harus kita dorong untuk dilakukan oleh teman-teman pengurus, sehingga kemudian orang akan berlomba-lomba menjadi anggota.